Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqon ingkang saestu kawula hormati, alhamdulillah monggo kita wiwiti kanthi langun rumiyin nunjukaken syukur wonten sadalem Allah taala wonten kesempatan sonten menika saged rawuh tindak dhateng masjid saperlu nindakaken salat maghrib berjamaah. Monggo nenggo salat isya kita isi kangge taklim. Ben ganjarane maksimal jenengan niku wiwit maghrib wau mlebu masjid langsung niat iktikaf. Jadi niat iktikaf ini ora mung nak Ramadan tok ya. Jadi sewaktu-waktu kita masuk masjid niat iktikaf itu bagus saja. Jadi pahalanya bisa maksimal gitu. Jadi jenengan mlebu masjid itu langsung niat iktikaf dalam hati. Aku niat iktikaf nganti isya. Nah, itu. Jadi pikirannya ora rongeh arep balik sih. Ana wis diniati aku tekan isya. Jadi hebatnya wong niat niku ngalahke wong ora niat. Nah, ora niat itu iso kenggo karo liyane, tapi nek niat bakoh. Nah, itu. Baik, saya akan melanjutkan kajian 2 minggu yang lalu. Kemarin kalau tidak salah saya menjelaskan wudu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tayamum. Setelah tayamum nanti kalau nyandak sekalian mandi besar, mandi junub. Tayamum niku napa? Tayamum niku secara bahasa artinya al-qasdu, menyengaja atau bertujuan, maksud. Nah, itu. Nah, adapun yang dimaksud di sini tayamum niku sengaja ya. Sengaja menggunakan debu atau sejenis itu ya pasir, kerikil niku sejenis. Nah, ini. Menggunakan debu atau tanah atau yang sejenis untuk atau sebagai pengganti wudu ketika kita berhalangan menggunakan air itu. Jadi tayamum itu kaya ban serep gitu ya. Ban serep kapan? Ketika kita berhalangan menggunakan air. Nah, berhalangan menggunakan air itu nanti ada macam-macam ya, ada macam-macam. Jadi sebab-sebab orang boleh tayamum itu kalau ada sebab baru boleh kita tayamum. Yang pertama apa? Karena tidak menemukan air, itu sebab pertama. Ora nemu banyune ora ono itu. Atau juga bisa diartikan nemu banyu tapi ora cukup, ora nyandak karena terlalu sedikit. Misalnya kita sudah masuk sholat, arek wudu, luru banyu merono mrene ora ketemu. Terus ketemu tapi ora nyandak, ora cukup. Misalnya mung sak gelas cilik maksudnya ya. Sak gelas kok nggo wudu yo nggo kemuthok entek berarti itu ya. Nah, itu dibolehkan kita bertayamum. Nah, itu. Yang kedua, ketika sedang terluka atau sedang sakit, di mana kalau menggunakan air sakitnya bertambah parah atau menghambat kesembuhan. Jadi ada air tetapi kita sedang sakit atau terluka, di mana kalau sampai kena air bisa mengakibatkan sakitnya bertambah atau menghambat kesembuhan. Itu juga alasan yang kedua itu, karena terluka atau sakit itu. Nah, di zaman Nabi dulu pernah ada kejadian dan akibatnya fatal. Jadi ceritane ada sahabat Nabi terluka dalam peperangan, dilalah. Kalau ini kasusnya orang mung sekedar hadas kecil, dilalah orang itu mimpi basah. Mimpi basah itu hadas besar, junub.
Ketika pagi mau subuh, bingung dia. Aku kudu piye iki? Maksudnya aku kudu piye iki? Adus apa ora? Itu. Akhirnya dia tanya sama temannya. Aku mimpi basah. Iki wis mancing subuh. Aku kudu piye? Nah, temannya itu ngasih saran, ya kamu harus mandi besar maksudnya. Tapi kan ini dingin dan saya terluka. Kata temannya itu, ya ilmunya urung pati dhuwur mungkin ya. Ya tetap mandi kamu. Itu. Akhirnya dia tidak tanya lagi. Dia hanya mengikuti saran temannya itu. Dan akibatnya apa? Fatal, Pak. Apa? Diceritakan dalam hadis itu orang itu meninggal dunia. Jadi wis terluka, atis, kok dadak adus, fatal, meninggal dunia. Ketika berita itu terdengar oleh Rasulullah marah. Kenapa kamu bertanya kepada orang yang tidak mengerti? Atau mestinya kamu bertanya lagi. Jangan hanya bertanya kepada satu ustadz, kira-kira gitu ya. Barangkali ustadz lain punya jawaban lain itu. Barangkali ada ustadz yang lebih alim, jawabannya lebih pas. Nah, dalam kasus seperti tadi, orang yang memberi saran supaya mandi dimarahi oleh Nabi. Nah, fatwanya mencelakai orang. Mestinya dalam seperti itu cukup tayamum, tidak mandi. Itu, ya, tidak mandi. Karena kalau mandi bisa fatal, dan memang fatal akhirnya. Nah, itu ya. Nih yang ketiga sebab kita boleh tayamum adalah tadi, jika air atau cuaca sangat dingin dan kalau memaksa untuk menggunakan air itu, nah tadi bisa memberi madarat atau bahaya. Jadi kalau cuaca terlalu dingin atau kita tidak tahan dingin, atau diduga kalau kita menggunakan air dingin itu kita bisa celaka, boleh kita bertayamum. Walaupun kita dalam tanda petik sehat, tapi kan yang dingin cuacanya, bukan kitanya. Itu juga dimungkinkan. Jadi agama ini tidak ingin kita sulit. Agama ini tidak ingin kita celaka, maka diberi keringanan atau diberi kemudahan. Nah, saya dulu waktu berkunjung ke Maroko di kota Fes namanya. Kota Fes itu kota tua. Di situ banyak kiainya, banyak pondoknya, kira-kira gitu. Di situ ada masjid tua. Ada universitas tertua juga. Ya, Universitas Qarawiyun. Itu lebih tua dari Al-Azhar, Pak. Nah, saya berkunjung ke sana sama teman-teman. Nah, ketika mau maghrib, dingin, waktu itu musim dingin. Apalagi itu daerah pegunungan, hati sepor itu. Saya wayang maghrib itu pertama kali niatku ya arep wudu, Pak. Saya keluar dari masjid menuju tempat wudu. Nah, ketika kaki saya nginjak pelataran nggon wudu, artinya basah itu, wah kayak ngidak es balok itu, Pak. Kayak ngidak es balok. Watis itu. Oh, akhirnya saya balik lagi itu rakuat, saya baru nepak rong langkah saya rakuat itu. Nah, tak perhatikan simbah-simbah yang di situ, di sudut-sudut itu kok no watu sak kepel-kepel ini. Awalnya tadi saya mung batin tok, masjid kok akeh watu ya apa nggopo itu. Awalnya saya batin. Ternyata wayahe salat iki do tayamum nganggo watu kuwi. Jadi wong asli kono do tayamum, Pak. Aku batin loh, asli kene do tayamum, aku wong ado-ado tak wudu. Melu tayamum, ternyata watu iki do cepak dhewe-dhewe. Mbuh nggawa kok omah ndi, sing jelas tiap hari ada, terutama kalau musim dingin. Di Maroko itu kaya Eropa, musimnya wis 4. Nah, Eropa kan musimnya 4, Pak. Kalau kita kan di sini hanya 2. Sini itu enaknya apa? Panas ya ora nemen-nemen, nah atis ya ora nemen-nemen. Tapi kalau di negara Eropa musim itu bagi kita ekstrim. Nah, jeneng musim dingin yo atise por. Tapi nek musim panas yo panase por genti. Makanya kalau ketemu pas dingin banyak orang yang milih tayamum. Nah, itu karena memang atis tenan. Nah, dan di sini itu kalau bicara AC mesti
ngademke to, Pak. Tapi nek ning kono AC itu tidak mesti ngademke, Pak. Ngangetke barang. Jadi kalau pas musim dingin, AC itu fungsinya ngangetke, ora kok dinginke. Lah nek musim panas, mendinginkan. Tapi kalau musim dingin menghangatkan. Jadi setelane iso ngangetke, iso manaske. Kaya wedang wae iso dipanaske, iso didinginke. Nah, yang kene AC mesti mendinginkan. Nah, yang kono ndak. Jadi itu ya. Jadi kalau kita dingin boleh. Tapi boleh juga kita menghangatkan air. Boleh. Jadi misalnya kok atis ngangetke banyu boleh. Apalagi kan yang punya heater itu, pemanas air itu, kamar mandinya kepasang, kalau terasa dingin ya tinggal ngangetke wae. Ya boleh juga, artinya tidak harus juga cepet-cepet tayamum maksudnya itu, Pak ya. Cari air yang hangat boleh. Termasuk misalnya kita mau mandi junub, termasuk di dalamnya pagi-pagi kok ademen. Ya kalau di sini masih mungkin ngangetke banyu, masak banyu. Ini masak air hangat enggak apa-apa. Tidak dilarang. Hanya mandinya tetap sah dengan air hangat, tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau air dipanaskan dicampuri kopi karo gula, lah itu jadi ora entuk gadus. Itu entuke diombe. Jadi kalau hanya dipanaskan tok itu tidak mempengaruhi status airnya, tetap air mutlak. Ya. Itu. Jadi ndak apa-apa. Kadang-kadang kita kan diweden-wedeni, ora entuk. Nah, gitu ya. Jadi itu. Yang keempat, alasan kita boleh tayamum. Jadi airnya ada tapi agak jauh, tetapi kita takut atau khawatir hartanya atau keselamatan kita terancam. Maksudnya gini, jadi kan di perjalanan banyu sekitar itu ndak ada, tapi jenengan tahu jarak kono jane enek, misalnya 1 kilo, 2 kilo. Tapi nak tak tinggal, aku khawatir bondoku hilang, colong wong misalnya. Kalau ndak ada yang lain maksudnya. Nah, itu terus kita milih tayamum boleh. Karena menjaga yang tadi yang dikhawatirkan bisa hilang itu. Jadi alasan tayamum itu banyak, tidak hanya satu. Kalau hanya membaca sekilas kan alasan tayamum kan hanya karena tidak ada air kan itu. Sebenarnya kalau mau didetailkan bisa diperluas atau bisa luas gitu ya. Yang kelima, airnya ada tetapi air itu digunakan untuk hal yang lebih urgen, lebih mendesak. Ini kebanyakan kasusnya mesti wong lelungan, Pak. Ya, kebanyakan kasusnya wong lelungan. Maksudnya wong nak neng omahe dhewe kan kemungkinan orang ketemu air kecil. Dan kalau kita ndak kemana-mana kan sapal sih banyu ngendi. Ini kasusnya kebanyakan wong lelungan. Wong lelungan kan durung ngerti etan kulon kidul banyune ngendi, aman apa ora. Artinya orang lelungan itu banyak keringanan, termasuk keringanan mudah atau boleh tayamum tadi. Tapi kalau kita mukim di sini, masalah air secara umum ya biasanya nyaris tidak ada masalah, apalagi di sini. Tapi kalau orang sedang bepergian, apalagi di padang pasir, Islam kan turunnya kan di sana, Pak. Kanan kiri ini kan padang pasir. Golek banyu ora gampang. Kalau di sini gampang itu. Jadi bawa air, tetapi ada yang lebih penting. Yang lebih penting itu untuk apa? Ya untuk minum. Jadi jenengan bawa air 1 ceret. Kuwi nak nggo wudu, jane ya nyandak. Ning bar kuwi ngombene bingung. Lah saiki wudu karo ngombe penting ndi? Ya penting ngombe. Karena orang ndak minum bisa fatal. Tapi nak wudu iso ganti tayamum. Nah, begitu cara memahaminya. Jadi ora saklek ya, ora kaku itu. Jadi itu beberapa alasan orang boleh tayamum ya. Nah, berikutnya apa yang dipakai atau yang boleh dipakai untuk tayamum?
Yang disepakati dulu adalah debu atau tanah. Tanah tapi lebih spesifik debu. Jadi kalau debu ya semua orang sepakat. Debu langsung yang tanah maksudnya. Nah, yang kedua, kalau mau dilebarkan, termasuk yang melekat di bumi ini adalah pasir. Pasir juga boleh, tidak hanya debu. Pasir, tanah, debu, termasuk batu, kerikil, itu bisa atau boleh itu. Dan sejenisnya itu benda-benda yang dianggap atau diduga dilekati debu. Misalnya tembok ya, tembok mungkin dipakai untuk tayamum karena diasumsikan ya di situ ada debu yang melekat. Tapi itu wis rada apa ya istilahnya. Kalau mau cari yang disepakati aman ya tanah atau debu tadi Pak, atau pasir lah gitu. Jadi kalau itu disepakati artinya tidak terjadi perselisihan. Tapi kalau wis bangsa kerikil, wis bangsa tembok itu paling tidak sudah mulai ada perbedaan. Tapi kalau yang tidak ada perbedaan ya debu atau tanah tadi gitu. Dan mencari debu tentu tidak sulit. Asal kita masih di bumi, golek debu ya gampang. Tapi mbah nek tekan bulan, mbah nek tekan pesawat, nah itu mungkin rada angel Pak ya. Tapi sepanjang kita masih neng bumi, golek lemah debu ya gampang. Nah itu. Nah cerita bulan tadi saya teringat dulu Profesor Hamka pernah ditanya sama mahasiswanya, muridnya, Prof, saya mau tanya, bagaimana cara orang tayamum di bulan? Oh, pertanyaannya keren Pak. Bagaimana cara tayamum di bulan? Profesor Hamka ora cepet-cepet jawab, malah ganti teko. Sing arep bulan sapa? Atau kowe sing arep bulan kapan? Mun nek positif kowe arep bulan nembe tak jawab. Tapi nek ora positif mangkat ngopo tak bahas? Nusar mangkat ora enek, hanya membahas perkara sing ora enek itu muspro. Jadi malah Profesor Hamka nyindir balik. Lah sing arep mangkat ning bulan sapa? Kowe. Nah kowe mangkate kapan? Mulai positif kowe arep mangkat tak jawab carane tayamum ning bulan. Lah sing arep mangkat ora enek kok ndak teko. Ya positif arep mangkat nembe dijawab. Kuwi kan mancing pertanyaan tapi orang wujute maksudnya muspro bahas kuwi bahas sing konkret wae gitu. Nah, dibahas detail sing arep sing ning bulan ki ya wong non muslim ora butuh tayamum. jadi istilahnya orang mendesak maksudnya itu Pak ya. Nah, itu. Berikutnya langsung saja kita praktekkan. Praktek tayamum bagaimana Pak? Jadi tayamum dalam kasus hadas kecil atau hadas besar itu prakteknya sama saja Pak. Jadi kalau ada orang misalnya ya junub ya hadas besar, kok ora ketemu banyu atau ora iso nggunakake banyu, entuk tayamumnya padha karo sing hadas kecil. Nah, zaman dulu itu Ammar bin Yasir itu salah paham. Ketika dia junub mau tayamum dikira tayamum hadas gede beda. Akhirnya apa? Dheweke guser ning lemah. Guser iki kaya kucing apa? Kipu ngono lho. Kabeh dikei debu. Dikira lah iki hadas gede kok. Banyu kan kudu teles kabeh nek cara banyu. Wah, akhirnya mubeng-mubeng ning pasir kae. Diguyu karo kancane. Iki ngopo iki? Nah, itu. Lah aku tayamum tapi nggo junub karo ora engko tekoke karo Nabi. Akhire lah tekoke karo Nabi padha wae Kang. Hadas kecil hadas gede kena tayamum prakteke padha. Ora kok terus sirahe melu diuser-userke ngono ya ora. Nah, kalau tayamum itu simple, praktis, cuman 2 tok. Nabi ora nambah. Ayate karo prakteke Nabi padha plek. Biasanya nak wudhu kan Nabi nambahi Pak. Ayat wudhu kemarin sudah kita sampaikan. Ayat wudhu itu hanya 4 yang dibasuh atau diusap. Tapi Nabi kan nambahi. Nah khusus tayamum
ayat dengan Nabi plek. Nabi ora nambahi. Gitu. Apa prakteknya? Nah, kita cari yang ada debu misalnya ya. Anggap saja ini permukaan bumi atau tanah atau kerikil, pasir. Kita niat dalam hati tayamum, terus tangan kita ditepukkan atau dipukulkan, ditepukkan. Ora usah dikerawuk. Ini lebune ora usah dikerawuk, ditempelke wae, Pak, atau dipukulkan. Bar iki disebul, tiup. Jadi lebune ben tipis. Jadi ora kok lebune dikerawuk dingeneke dadi apa? Ini tempel kita terus disebul. Nah, debune men tipis. Nah, langsung wajah itu tetap dilewat kita, Pak, ora usah dienek-enekke. Karena tayamum itu mengusap itu prinsipnya diliwat kita. Jadi ora usah dienek-enekke, liwat kita. Nah, saya ceritakan dulu yang versi Muhammadiyah dulu ya, hanya yang dipegang tarjih ya. Nepuknya hanya sekali untuk wajah, langsung tangan hanya sampai ugel-ugel. Ugel-ugel itu telapak tangan ini, orang tekan siku maksudnya. Hanya sampai ugel-ugel. Set, bar. Cepet toh? Cepet, gampang, ringkes. Nah, termasuk untuk ibu-ibu. Kalau sampai siku rada kangilan, Pak, minimal kan dadak cincing-cincing. Jangan wudu neng kereta, tayamum neng kereta, kalau pakai tak sampai siku minimal kan buka cincingan kan, buka cincingan, dadak cincing loh. Nah, itu. Jadi yang diamalkan tarjih atau Muhammadiyah itu tayamum itu hanya sekali tepuk, dan itu hadisnya lebih kuat, ya, hadisnya lebih kuat. Tempel ke, tiup, wajah, langsung tangan, set, bar, wis rampung. Nah, kalau satu versi lain madzhab Syafi'i, ini tak terangke sekalian ben ora kaget juga nek sing ngono kuwi ngamalke apa kuwi. Kalau madzhab Syafi'i nepuke 2 kali memang. Pertama tepuk, kadang dingenek-enek kita, ya intinya padha kan, disebul karo dingenekke kan debune ben gogrok kan, ben hilang maksudnya. Nah, ditiup, tapi hadisnya bunyinya jelas ditiup, Pak. Hanya yang lebih dekat dengan sunnah itu ditiup tadi. Nah, tapi kalau kadang-kadang kalau di madzhab saya dingenek-enekke, intine padha apa? Lebune ben tipis atau gogrok. Dia wajah. Kalau madzhab Syafi'i nepuk sekali lagi. Plek. Tangannya tekan siku, itu madzhab Syafi'i. Kalau di Indonesia segampangnya NU lah. Jadi kalau ada prakteknya beda, sing siji pakai madzhab Syafi'i, yang sampai di sini tadi madzhab Hambali. Tapi kalau yang diunggulkan tarjih Muhammadiyah yang sekali tepuk hanya sampai ugel. Tapi kita ya rasa nyalahke sing tekan kene monggo, itu anutan masing-masing. Jadi kalau menurut pengamatan tarjih ya lebih sahih atau lebih kuat yang sekali tepuk hanya sampai ugel-ugel saja, dan ini lebih simple, lebih praktis. Nah, nek wis nerangke niki, diterangi niki, jenengan ya sering-sering praktek ben ora canggung. Ilmu apa wae nek jarang dipraktekke canggung, Pak. Canggungi kagok. Buktine apa? Saya sering nguji mahasiswa, terutama mahasiswa sing arep masuk IAIN itu, UIN itu. Biasanya ada ujian praktek ibadah. Nah, termasuk praktek ibadah mesti tadi wudu, tayamum itu. Akhirnya kan praktek. Silakan praktek tayamum. Banyak mahasiswa yang celingak-celinguk itu. Celingak-celinguk ini canggung, ragu-ragu. Ono sing kon tayamum itu pertama kali ya berkumur-kumur, Pak. Aku ya wetengku atos ya aku. Kok ya jek kelingan berkumur-kumur nganggo lebune terus dadi apa kan. Jadi pertama kali wes celingak-celingukannya orang mantep itu, akhirnya malah kemu nanti wetengku atos itu. Dan seperti itu tidak hanya 1-2, ada 4-5 anak yang karena apa? Orang tahu praktek, atau dhisik pas diterangke ngantuk mungkin. Jadi kon praktek tayamum canggung atau kagok. Padahal kalau kita bepergian sangat mungkin
Termasuk kalau jenengan umroh atau haji sangat mungkin mempraktekkan tayamum, sangat mungkin. Entah itu ketika di pesawat, entah ketika di perjalanan, atau ketika sulit mendapatkan air, atau wedi ketinggal kancane, itu sangat mungkin tayamum. Walaupun mungkin juga wudhu tapi pakai yang airnya sedikit, nggak kayak spray itu lah. Kan ada spray yang sudah dijual itu ya kurang lebih 500 mili atau 600 mili lah, setengah liter punjul sidik. Nah, itu juga bisa dipakai untuk wudhu dalam kondisi darurat. Darurat ki arek neng kamar mandi kaduan. Ya Masjidil Haram kan lumayan besar Pak. Kalau orang baru pertama kali atau belum familiar kan ada kemungkinan tersesat. Tersesat maksudnya iso metu tapi giliran mlebu bingung. Nah orang bingung tinggal kancane, malah golek-golekan. Nah, kan bisa saja orang menjadi takut. Tapi nek wudu ning kono seneni wong. Nah piye carane? Nah, tadi masih ada kemungkinan wudu nganggo spray tadi. Carane piye? Ya minta tolong temannya di set. Yang penting orang ngereceh. Ngereceh itu airnya berjatuhan. Yang penting anggere jek ditampung wajah orang ngereceh, ya insyaallah ora seneni wong. Sing seneni wong kan nak banyune mremen ning ndi. Nah itu seneni wong. Saya dulu juga gitu. Anggere ngenteni Jumat, terutama kalau sholat Jumat itu kan ngenteni ini sampai 3 jam saya. Karena teko jam 10 ora manggon. Kalau siang panas sekali. Makanya harus gasik itu Jumatan itu. Saya pernah masuk setengah 10, jam 09.00 mangkat, setengah 10 mlebu masjid, adzane Jumat setengah 1. Ngenteni 3 jam. Nah ngenteni 3 jam orang ngentut ya bejo itu Pak. Kan batal maksudnya gitu loh Pak. Batal. Yo pinter-pintere ngempet ya 3 jam yo. Nah pipis iso ngempet malah aku, tapi ngentut kadang-kadang angel. Akhirnya jam 12 kayak batal. Tapi saya tadi antisipasi ini wis nggawa spray tadi. Nganggo tas cilik. Nah, saya cicit itu madhep rono, ora seneni wong, sing penting orang receh. Tapi nak tinggal metu, ya tadi dinggoni wong. Terus lumayan adoh menuju tempat wudu. Sing jelas wis dinggoni wong. Mlebune ora iso. Lah nek manggon ning jaba panase ngentak-entak Pak. Jam 12 awan, jam 1 awan pas panas ya panase dengap-dengap kae. Ora uman nggon ning jero ya ora kuat. Panase por kae. Jadi problem-problem seperti itu cara mengatasinya salah satunya seperti itu. Gitu. Termasuk dulu ketika tawaf juga gitu. Tawaf itu agak lama juga. Bisa mungkin ya 40 menit, 50 menit tergantung rame tidaknya kan. Kalau rame ya tambah lama. Kalau sepi agak cepet. Tapi sak cepet-cepetnya tawaf ya 20 menit, 30 menit. Tapi kadang-kadang ya wudune batal. Nah, tinggal metu tadi belum tentu apal gone apa meneh nembe pisanan. Apa meneh bengi-bengi. Nah, ada alternatif lain. Ya, di samping pakai wudhu yang kecil tadi, mungkin juga misalnya pakai tayamum misal. Mungkin. Gitu. Nah, tayamum kan tinggal minggir saja, cari tembok atau lantai, tempelkan di situ tayamum, ngejar lagi masih mungkin. Gitu. Hanya ada beberapa alternatif. Jadi tidak mesti pakai standar normal, tapi juga bisa menggunakan standar darurat, kira-kira begitulah. Nah, sebagian ulama memang berpendapat tayamum itu kaya mung emergensi, darurat. Asline belum bisa mengangkat hadas, asline sebagian ulama. Maksudnya gini, itu hanya untuk sementara. Nanti kalau sudah ketemu air, ya tetap wajib mandi. Kalau junub tadi, misalnya tadi orang mimpi basah malam menjelang subuh, adus ora wani misalnya, terus dia tayamum, memang setelah itu dia boleh sholat. Tetapi nanti misalnya jam 7 atau jam 8 atau sebelum zuhur ketemu air, ya tetap wajib mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jadi tayamum tadi hanya ngitui salat tok. Ngitui salat, tapi hadasnya belum terangkat betul.
belum terangkat betul. Jadi ketika nanti ketemu air, dia juga masih wajib mandi. Gitu. Tapi kalau kasusnya yang beda sedikit, misalnya gini, ada orang dalam perjalanan tidak ketemu air, terus tayamum, terus dia sholat, terus jalan lagi, waktu sholat kok masih, terus dia ketemu air. Nah, dulu sahabat Nabi ada yang istihadnya beda. Yang satu mengulangi sholat, wudhu, sholat meneh. Yang satu tidak mengulangi sholat, yora wudhu, yora sholat meneh. Jadi dua orang ini pemikirannya beda. Setelah dimatur karo Kanjeng Nabi, Nabi jawabannya bijak dan enak. Nabi hanya berkata, kamu yang mengulangi sholatmu, artinya wudhu meneh terus sholat, kamu dapat pahala 2. Jadi yang pertama wajib, yang kedua sunnah, dapat pahala 2 kamu. Tapi kamu yang tidak mengulang, cukup maksudnya kewajibanmu wis gugur. Jawabannya enak, tidak ada yang disalahkan. Jadi kalau kita misalnya mau mengulang lagi ya boleh, seandainya tidak mengulang lagi ya boleh. Tapi kalau mau dapat pahala 2 ya mengulang lagi. Itu kalau kasusnya tadi awalnya orang ketemu banyu, mutus kita tayamum, sholat, melaku meneh. Lah kok waktu sholat isih ketemu banyu, baleni dapat pahala lagi. Misalnya orang baleni wis ora wajib, wajibannya wis gugur. Jadi enak jawaban Nabi itu. Tidak ada yang dikecewakan dan tidak gampang menyalahkan. Gitu. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Kalau saya nyampaikan mandi wajib mungkin waktunya orang nyanda dan juga sudah mau isya. Mungkin masih ada waktu 5 menit 7 menit ya untuk tanya jawab saja. Mungkin kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, monggo. Monggo, Bu. Ya, jadi kalau air musamas istilahnya ya dalam fikih itu ya, air yang terkena sinar matahari dalam bejana selain emas dan perak hukumnya makruh. Makruh itu ya makruh itu tidak disukai. Nah, tapi tidak sampai haram. Tapi itu kan karena kena matahari, bukan karena dipanaske tadi. Nah, jadi beda kasus ya. Jadi kalau misalnya jenengan nyimpen banyu neng tembaga itu atau aluminium kan selain emas perak. Nah, misalnya jenengan kok njobo kan kena srengenge, jadi panas kan. Terus jenengan wudu dari situ, itu makruh. Itu biasanya dalam fikih-fikih madzhab Syafi'i seperti itu. Tapi kalau yang kasus pagi-pagi jenengan misalnya mau mandi kok wedi adem maksudnya atau sungkan lah itu. Terus nyetel kompor terus jadi anget atau panas, nah itu tidak musamas, tidak terkena matahari. Itu kan kena api atau dipanaskan dengan api. Jadi itu beda, hanya tidak apa-apa. Hanya sah dan juga kemutlakan air itu tidak berubah. Yang berubah itu tadi dipanaske terus dicampuri gula karo kopi. Lah kuwi kan kuwi dadine ngopi. Terus ya wong arek adus nganggo kuwi ya suker, Pak. Mosok adus nganggo campuran kopi, apa ya tegel. Nah, ya artinya kita sendiri yang menjawab itu loh. Nek wis dicampuri ngene iki ora ilok maksudnya, ora layak maksudnya. Lah sekarang nak mung dipanasi iki berubah apa sih? Mung adem jadi anget gitu aja kan, tapi secara kebersihan, secara warna, rasa nyaris enggak terjadi perubahan apa-apa, enggak terjadi apa-apa, jadi enggak ada masalah, nah, itu ya. Ya. Saya kurang dengar ya dari sini. Kurang terdengar atau mungkin ditulis gimana? Air kendi, air embun, terus untuk wudhu. Oh itu mungkin cuman tadi jadi air embun termasuk air yang
mutlak, air yang boleh untuk bersuci. Tetapi golek embun kan sing mungkin kan kalau pagi awan kan embun hilang dewe gitu ya. Ya, jadi masih mungkin kita menggunakan atau mencari air embun untuk wudu. Ya silakan saja kalau masih memungkinkan. Apa diorek-orek apa diobah-obahke itu yang penting basah, syukur-syukur iso ana turahan dalam arti rada genang maksudnya itu. Walaupun ya agak sulit, wong embun itu juga tipis biasanya. Tidak terlalu banyak ya secara teori air embun air yang bisa dipakai. Ya, air yang bisa dipakai itu. Walaupun dalam praktek ya rada angel juga karena embun itu tipis biasanya. Maksudnya rada menggenang itu rada angel lah. Ya sekedar teles iso, sekedar teles. Tapi yang hubungannya karo menggenang itu rada kangilan. Rada kangilan itu. Jadi itu. Artinya kalau mau ngumpulke yo harus berapa misalnya ngumpulke. Tapi secara teori air embun itu air suci mensucikan secara teori. Walaupun kalau dalam praktek yo rada angel juga piye le arek nglumbukke karo le arek manfaatke itu. Itu. Karena mungkin terlalu sedikit. Kalau hanya sekedar diobak-obak teles ya bisa gitu. Tapi hanya sekedar teles. Nah padahal kalau wudu itu kalau membasuh itu dipersyaratkan ya airnya mengalir. Di samping mengalir karo di dalek ya. Dalek itu digosok-gosok, diusek-usek, tadlik istilah ya, dalek istilah itu. Gitu. Jadi tidak cukup hanya basah diliwatke. Kalau hanya basah dilewatke nanti sebutannya mengusap. Kalau mengusap cukup basah, terus dilewatke itu mengusap. Tapi wudu kan ada yang diusap, ada yang dibasuh. Nah yang dibasuh itu butuh air agak banyak kira-kira gitulah untuk mengalir tadi. Kalau hanya untuk mengusap kepala tadi, yang penting teles, diusapke sudah cukup. Nah untuk wajah kan tidak cukup. Teles ukur-ukur memang dilewatke tok itu mengusap nanti jatuhnya ya, tidak membasuh. Nah, itu. Tapi secara teori ya air embun itu termasuk air yang suci, mensucikan itu. Walaupun dikelumpukke ya angel wong embun kok. Gitu. Ya, embun kan paling nempel ning godhong. Dioyak-oyak nek diwadahi kok butuh berapa pohon itu ya. Sabar apa ora gitu. Jadi seperti itu. Baik, karena sudah Isya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kerawannya, semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung yang akan datang. Tapi untuk malam Sabtu yang datang ya insya Allah muktamar gitu ya. Jadi pamit gitu ya. Karena saya jadi peserta, jadi utusan gitu ya, muktamar ning Solo gitu ya. Itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.